Selamat pagi anak-anak ibu. Senang bertemu kembali pada hari ini. Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap fokus belajar walaupun kita belajar daring ya nak ya. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan penjelasan dari bab kedua, yaitu kebajikan. Atau dengan kata lain, kebajikan itu adalah kebaikan. Nah, mengapa kita harus berbuat baik? Ini ada pertanyaannya nak ya. Setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan, semua ada tujuannya. Jadi di sini ada beberapa poin mengapa kita harus berbuat baik. Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran siswa untuk berbuat baik. Nah, jadi tujuan kebajikan itu yang paling utama, menumbuhkan kesadaran supaya kita bisa berbuat baik ya. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap malu melanggar aturan. Nah, jangan ada prinsip aturan itu ada untuk dilanggar, tetapi aturan itu ada untuk ditaati ya. Lalu yang ketiga, membuat perasaan bahagia dan dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Nah, berbuat baik, berbuat kebajikan menumbuhkan rasa kebahagiaan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, sehingga meningkatkan imunitas. Nah, apalagi sekarang masa-masa Covid ya nak ya. Jadi kita perlu meningkatkan imunitas kita. Ya, salah satu tujuannya meningkatkan imunitas itu dengan berbuat baik ya. Lalu yang keempat, menularkan kebaikan pada sesama. Gimana cara menularkan kebaikan kepada sesama? Nah, mungkin kita tidak menunggu orang lain berbuat baik, tetapi terlebih dahulu kitalah yang melakukan kebaikan supaya orang lain bisa melihat dan ikut juga melakukan kebaikan seperti apa yang kita lakukan. Yang berikutnya, tujuan kebajikan adalah meningkatkan rasa peduli dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Meningkatkan rasa peduli ya. Jadi kita harus bisa hidup saling peduli dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikanlah bantuan dalam bentuk kecil supaya kita bisa melihat rasa kepedulian kita terhadap sesama ya nak ya. Nah, itulah tujuan mengapa kita harus berbuat baik. Saya rasa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah sering melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan kita tidak harus dibalas, jangan pernah melakukan kebaikan harus ada pamrih di baliknya ya nak ya. Berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebajikan dengan setulus dan seikhlas hati. Tidak perlu meminta balasan, karena setiap perbuatan baik sekecil apapun Tuhan akan melihat dan kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Mungkin kamu tidak akan dibalaskan dengan materi, tetapi dibalaskan dengan kebahagiaan, kesehatan, itu sudah melebihi dari sesuatu yang berharga ya nak ya. Lalu ada lagi keuntungan berbuat kebajikan. Nah, tadi tujuannya ada, lalu setelah kita sudah mendapatkan tujuan, lalu kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah memurnikan hati dan perasaan. Memurnikan, tahu ya nak, memurnikan hati dan perasaan. Jadi hati kita itu menjadi bersih ya. Menghilangkan rasa egoisme dalam diri ya. Egoisme ini mementingkan diri sendiri. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, maka kemurnian hati kita akan mulai terpancar ya.
dan kita akan terus ingin berbuat lebih banyak lagi kebaikan pada orang-orang di sekitar kita, ya nak. Lalu keuntungan yang kedua, mengembangkan kualitas kebaikan di dalam hati kita. Nah, kita harus selalu mengembangkan, ya. Kalau hari ini kita sudah berbuat kebaikan, kita tidak boleh putus hari ini saja, tetapi kita harus melakukannya berulang-ulang kali pada orang yang berbeda, di mana saja dan kapan saja, ya nak. Nah, ini kegiatan pelayanan dan kebaikan akan mampu mengembangkan semua bentuk nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Kegiatan pelayanan, ya nak, ya. Mungkin kamu pernah melakukan kegiatan pelayanan yang berbentuk dalam kebaikan. Contohnya mungkin dalam kegiatan kalau di anak-anak remaja itu biasanya ada remaja masjid, itu biasa ya, ada satu kegiatan pelayanan, ya. Lalu ada juga kalau di masyarakat kita ikut dalam melakukan posis kamling. Nah, itu kegiatan pelayanan yang berbentuk mengembangkan atau membangun kualitas kebaikan di dalam diri kita. Nah, yang berikutnya, berkembangnya prinsip kesatuan dalam keanekaragaman, unity in diversity, ya. Melakukan kebaikan pada yang memerlukan akan dapat melihat bahwa semuanya adalah saudara. Jadi kita tidak perlu melihat warna kulit, suku apa, agama apa. Jika mereka memerlukan apa yang mereka perlukan dan bisa kita bantu dan bisa kita tolong, mari kita tolong tanpa melihat perbedaan yang ada, ya nak. Itulah artinya unity in diversity. Berarti kita satu dalam keanekaragaman, seperti semboyan kita berbeda-beda tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika, ya nak, ya. Nah, yang berikutnya, Tuhan akan bersama kita sepanjang waktu. Seseorang yang menerjemahkan semua ajaran Tuhan dalam tindakan nyata pastinya akan selalu bersama dengan Tuhan dan kepribadiannya menjadi panutan bagi yang lainnya, ya. Ini jadi harus bisa melakukan semua apa yang sudah kita pahami, apa yang menjadi ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya pribadi kita ini menjadi panutan, menjadi contoh. Mereka yang selalu melihat semua halangan, rintangan dan hambatan menjadi tenang dan tabah. Sukses dalam hidupnya akan dapat diraihnya. Jadi kita harus berusaha menjadi pribadi yang kuat menghadapi halangan, rintangan, hambatan, sehingga kita akan menjadi pribadi yang tabah, menjadi pribadi yang tenang, sabar, lebih ikhlas dalam menghadapi situasi apapun. Nah, yang berikutnya adalah menolong orang lain adalah menolong dirinya sendiri. Memberikan pertolongan dengan hati yang ikhlas sama artinya kita menolong diri kita sendiri. Ya, menolong orang lain itu harus ikhlas. Seperti apa kita menyayangi diri kita sendiri, seperti itulah juga kita menyayangi orang lain, ya nak. Nah, di sini ada 4 keuntungan berbuat kebajikan, ya. Mungkin kita bisa menambahkan lebih dari 4 lagi, ya. Keuntungan-keuntungan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita berbuat kebajikan. Nah, jadi harus banyak berbuat kebajikan, berbuat kebaikan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih disenangi dan kita bisa menjadi pribadi yang menjadi panutan atau menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, keluarga, bangsa dan negara juga, ya nak, ya. Nah, kita harus memahami juga apa makna dari kebaikan. Nah, ini ya nak, ya, maknanya adalah Tuhan sangat menerima bunga kebaikan manusia, bunga cinta kasih dan bunga belas kasih yang tumbuh di dalam hati kita.
Jadi katanya di hati kita ini harus kita tumbuhkan bunga kebaikan, bunga cinta kasih, dan bunga belas kasih. Jadi ini harus mekar setiap hari di dalam hati kita, sehingga kita akan tergugah hatinya untuk selalu berbuat kebaikan kapan, di mana, dan pada siapapun. Bagaimana cara kita menyatakan kebaikan ini? Yang kita perlukan adalah keyakinan mendalam. Kita harus meyakini Tuhan bersemayam dalam hati setiap manusia. Jadi orang yang selalu berbuat baik adalah orang yang selalu merasakan bahwa Tuhan selalu bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Ketika hal ini dapat berkembang, maka kita akan dapat merasakan penderitaan dan kesedihan yang lainnya sebagai kesedihan dan penderitaan kita sendiri, ya. Sehati dan sepenanggungan itu ya nak ya. Ketika orang lain merasa sedih, ketika orang lain merasa menderita, buatlah penderitaan dan kesedihan orang lain itu juga merupakan bagian dari kesedihan dan penderitaan kita sendiri. Dari sinilah muncul keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa adanya pamrih, ya. Jangan pernah setiap kebaikan yang kita lakukan harus dibalas juga, ya nak ya. Karena kita tadi sudah bicara dari awal bahwa kebaikan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Nah, Ibu di sini akan membacakan satu buah quotes ya nak, kutipan. Nanti juga kamu di akhir tugas, nanti Ibu akan kasih tugas di classroom. Kamu cek, lalu nanti di akhir tugas saya minta kamu buat satu buah quotes ya. Keberanian adalah yang terpenting dari semua kebajikan, karena tanpa keberanian Anda tidak dapat mempraktikkan kebajikan lainnya secara konsisten. Itu quotes dari Ibu. Saya minta kalian nanti bisa membuat quotes ya, quotes yang bisa memotivasi buat kita semua. Nah, saya rasa penjelasan Ibu cukup singkat untuk hari ini tentang tema dari kebajikan. Ini bab kedua sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Jadi persiapkanlah diri untuk mengikuti ujian minggu depan. Tetapi sebelumnya pahami dulu apa arti kebajikan yang Ibu sampaikan hari ini, ya nak ya. Cukup singkat sekali, tetapi harapan Ibu penjelasan yang singkat ini bisa kita pahami dan bisa kita mulai lakukan dalam bentuk-bentuk yang sederhana, mungkin di dalam keluarga dulu nak. Setelah kamu bisa mengembangkan kebajikan dalam keluarga, kamu akan mulai bisa mengembangkannya dalam masyarakat. Nanti juga kamu bisa mengembangkan dalam bentuk yang lebih besar lagi, yaitu bangsa dan negara. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Selamat pagi, tetap semangat. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan menghadapi semua kondisi yang terjadi. Yang terpenting anak-anak Ibu tetap semangat belajar walaupun kita belajar daring ya nak. Oke, selamat pagi.